Kasus perundungan di Indonesia terus meningkat. Dari Fenomena sejumlah data perundungan di yang kami kalangan dapatkan, pelajar pemirsa angka ini kasus menjadi perundungan sorotan Seorang remaja akibat Dalam sering beberapa dianiaya pekan teman-temannya terakhir, nekat membakar tidak bisa pesantren jalan, tempat ia menuntut ilmu. lemas, dan tidak bisa makan. Pemirsa, Sedikit peristiwa ledakan di SMA N72 Jakarta diduga dipicu oleh kasus bullying yang dialami salah satu siswa hingga menyebabkan beberapa anak terluka. Satu dari 3 anak di Indonesia berisiko mengalami perundungan. Data KPAI dan Federasi Serikat Guru Indonesia menunjukkan angka yang terus meningkat setiap tahunnya. Tapi, kenapa di negara yang dikenal ramah ini, kasus bullying justru makin ekstrim? Bukan lagi sekadar ejekan nama orang tua, bullying hari ini sudah sampai pada tahap kekerasan fisik yang fatal hingga serangan cyber yang menghancurkan mental 24 jam non-stop. Hari ini kita akan bedah kenapa ini masih terjadi, dampaknya apa bagi masa depan bangsa, dan di mana posisi kita saat melihat itu terjadi. Salah satu alasan terbesar kenapa bullying subur di Indonesia adalah karena normalisasi. Seringkali kita mendengar kalimat seperti, "Ah, cuman bercanda kok." Ya, kalimat yang terdengar enteng ini justru menjadi pupuk bagi pelaku. Padahal, bercanda itu tertawa bersama, bukan menertawakan salah satu. Apalagi sekarang ada cyberbullying. Dulu, rumah adalah tempat aman. Sekarang, lewat layar ponsel, serangan bisa masuk sampai kamar tidur korban. Jejak digital itu abadi, dan luka yang dihasilkan sama nyatanya dengan luka fisik. Kita semua tahu setiap tindakan itu pasti akan ada dampaknya. Sama halnya dengan bullying. Dampaknya sungguh sangat tidak main-main. Korban bullying seringkali mengalami trauma jangka panjang, penurunan prestasi, dan yang paling parah, keinginan untuk mengakhiri hidup. Tapi jangan salah, pelaku pun sebenarnya dalam bahaya. Tanpa penanganan, pelaku bullying memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk terlibat dalam perilaku kriminal di masa depan. Tapi, pernahkah kita bertanya, kenapa seseorang merundung? Banyak pembuli sebenarnya adalah korban di tempat lain. Mungkin di rumah mereka tidak didengar, tidak mendapatkan kasih sayang, atau merasa kecil di dunianya. Menyakiti orang lain menjadi cara mereka untuk merasa kuat dan menutupi kekosongan di hati mereka. Mereka merundung bukan karena mereka hebat, tapi karena mereka tidak tahu cara menyembuhkan diri mereka sendiri. Begitu juga dengan korban. Mereka dipaksa memikul rasa sakit yang bukan milik mereka. Setiap ejekan bukan hanya melukai telinga, tapi menghancurkan harga diri mereka perlahan-lahan. Korban seringkali diam bukan karena lemah, tapi karena mereka bingung. Kenapa dunia begitu kejam pada mereka yang tidak melakukan kesalahan apapun? Lalu, apa solusinya? Bukan cuma tugas guru atau polisi, solusinya ada pada kita sebagai bystander atau orang yang melihat. Berhenti menjadi penonton yang diam. Jika kamu melihat perundungan, laporkan. Jika kamu merasa dirundung, segeralah untuk bicara. Sadarilah, kalian adalah dua hati yang sedang menangis di bawah langit yang sama. Sama-sama sedang terluka, hanya caranya saja yang berbeda. Jangan lagi saling memadamkan, karena tak akan ada api yang abadi jika yang tersisa hanya abu. Ingat, jangan jadi bagian dari masalah, justru jadilah bagian dari solusi. Tampil berbeda itu bukan aneh, justru itulah yang dinamakan unik. Ya, gitu aja. Salam dariku. Makasih.